tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Prita Dwi Aulia Ilmi. Nama saya Muhammad Fakih. Nama saya Safa Nabila. Nama saya Asma Fekan Rusmi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang seputar Kerajaan Sriwijaya, seperti sejarah berdirinya, kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Yang pertama itu sejarah Kerajaan Sriwijaya atau sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh Safa. Oke, jadi pasti kalian udah nggak asing lagi dengan nama Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim terbesar dengan corak agama Buddha. Nah, letak Kerajaan Sriwijaya ini berada di Sumatera Selatan, di Palembang, atau lebih tepatnya lagi di pertemuan antara Sungai Musi dan juga Sungai Ogan sampai ke pesisir timur. Nah, nama Sriwijaya ini digabungkan dari dua kata yang berbahasa Sanskerta, Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang artinya gemilang, atau Sriwijaya yang artinya kejayaan dan gemilang. Nah, kan gak mungkin banget ya kerajaan itu berdiri sendiri, pasti ada dong raja yang mendirikannya. Jadi, kisah Dapuntahyang Srijayanasa dalam mendirikan kerajaan Sriwijaya itu terdapat di Prasasti Kedukan Bukit. Jadi Prasasti Kedukan Bukit ini ditemukan di Kampung Kedukan Bukit di tepi Sungai Tatang pada tahun 682 Masehi. Nah, isi dari Prasasti Kedukan Bukit ini tentang perjalanan Sidayatra atau perjalanan suci atau perjalanan untuk mencari keberuntungan atau kekuatan spiritual. Namun tujuan lain dari perjalanan ini untuk politik dan juga ekonomi seperti memperluas wilayah dan menggabungkan kekuasaan. Lalu Dapuntahyang Srijayanasa ini berhasil menaklukkan wilayah Minanga, yang dimana seringkali orang-orang di sekitar sana itu kayak membicarakan letaknya, yaitu berada di Sungai Kampar atau Muara Takus yang berada di Riau. Nah, selain wilayah Minanga ada juga wilayah lainnya seperti daerah Kedah, terus Kalingga, daerah Lampung, dan lain sebagainya. Nah, setelah menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, akhirnya Dapuntahyang Srijayanasa mendirikan kekuasaan atau mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Palembang. Oke, ini merupakan peta dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi kalian bisa lihat di sini, ibu kota Sriwijaya itu berada di Palembang dan juga Jambi. Kenapa ada dua? Karena sebenarnya pusatnya itu ada di Palembang, tapi kenapa Jambi? Karena waktu dulu itu Sriwijaya sempat diserang oleh Kerajaan Kola. Jadi akhirnya Sriwijaya ini menyelamatkan diri atau pindah kekuasaan ke Jambi. Nah, tapi sebenarnya dulu itu di Pulau Sumatera nggak cuma kerajaan Sriwijaya aja, tapi ada kerajaan Tulang Bawang dan juga ada kerajaan Melayu. Tapi kenapa yang eksis cuma kerajaan Sriwijaya? Karena kerajaan Tulang Bawang dan juga kerajaan Melayu itu kalah di politiknya sama kerajaan Sriwijaya. Oke, selanjutnya kisah dari Dapuntahyang Srijayanasa yang merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya. Jadi Dapuntahyang ini berasal dari sekelompok orang yang berada di Sumatera bagian selatan atau lebih tepatnya di Palembang modern. Nah, sebenarnya nama aslinya tuh Srijayanasa, tapi kenapa dikasih gelar Dapuntahyang? Karena Dapuntahyang ini merupakan raja yang memiliki otoritas besar atau memiliki ambisi yang kuat. Makanya itu Srijayanasa memiliki visi yang sangat kuat untuk menyatukan wilayah-wilayah dan menggabungkannya menjadi sebuah kekuasaan yang kuat. Terus yang tadi juga udah aku bilang, kalau misalnya di Prasasti Kedukan Bukit terdapat perjalanan Sidayatra, yang dimana Srijayanasa ini memimpin 20.000 pasukannya melewati laut dan juga sungai, yang dimana dua jalur tersebut menjadi jalur transportasi umum pada masa itu. Nah, dalam perjalanannya yang tadi juga aku udah bilang, Dapuntahyang bersama pasukannya ini berhasil menaklukkan wilayah-wilayah dan menggabungkannya menjadi satu kekuasaan. Selanjutnya adalah tentang bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh Asila. Oke, jadi ada beberapa bukti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di dekat Telaga Batu, Palembang. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi atau ke-10 Masehi. Prasasti ini berisi tentang
Kutukan mengenai orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Kutukan ini dapat ditunjukkan kepada siapapun yang berani berbuat jahat dan tidak setia kepada sang raja. Lalu yang kedua ada prasasti Parangtua. Prasasti Parangtua ditemukan di daerah Parangtua sebelah barat kota Palembang. Prasasti ini berisi tentang 14 baris tulisan berbahasa Melayu kuno dan beraksara Pallawa, yang dimana ternyata isinya tentang pembangunan Taman Sri Serta. Pembangunan Taman Sri Serta ini diperintah langsung oleh Dapuntahyang Sriwijaya Nisa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Nah, prasasti ini pembangunan taman ini bertujuan untuk kesejahteraan semua makhluk. Selanjutnya ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di dekat Sungai Muduk, Pulau Bangka bagian barat. Prasasti ini diperkirakan berangkat tahun 686 Masehi. Prasasti ini berisi tentang kutukan mengenai orang-orang yang berani melanggar perintah dari kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Atau dapat dikatakan juga prasasti ini menceritakan usaha kerajaan Sriwijaya dalam menundukkan Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanagara, yang dianggap tidak setia pada kerajaan Sriwijaya. Lalu yang keempat ada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Betzenberg di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang. Nah, prasasti ini diperkirakan berangkat tahun 682 Masehi. Prasasti ini berisi tentang prasasti ini adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menjadi bukti sejarah dari Kerajaan Sriwijaya dan kemajuan kerajaan tersebut. Pada dasarnya prasasti ini dibangun untuk memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapuntahyang dan pendirian ibu kota baru. Lalu selanjutnya ada prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di daerah Karangbrahi, tepi Sungai Mangin, Jambi Hulu. Prasasti ini berisi tentang kutukan mengenai orang-orang jahat, orang-orang yang bersikap jahat dan tidak setia pada sang raja. Atau dapat dikatakan prasasti ini menceritakan permintaan kepada dewa untuk mengutuk atau memberikan hukuman kepada setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap kerajaan Sriwijaya. Nah, prasasti ini diperkirakan berangkat tahun 868 Masehi. Lalu selanjutnya ada prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema ditemukan di daerah Palas Pasema, tepi Sungai Pisang, anak Sungai Sekampung, Lampung Selatan. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno beraksara Pallawa dan tersusun dari 13 baris kalimat yang dimana isinya ternyata tentang peringatan ditaklukannya daerah Lampung Selatan oleh Sriwijaya. Lalu yang selanjutnya ada prasasti Hujung Langit. Prasasti Hujung Langit ditemukan di desa Haun Kuning, Lampung. Prasasti ini disebut juga sebagai prasasti Bawang. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno beraksara Pallawa. Nah, susunan pesan pada prasasti ini tidak cukup jelas karena tulisannya yang sudah halus. Nah, prasasti ini setelah diidentifikasi dapat diperkirakan berasal dari tahun 997 Masehi, yang dimana isinya tentang pembelian tanah Simak. Lalu yang ke-8 ada prasasti Leiden. Prasasti Leiden ditemukan di India. Prasasti ini berangkat tahun 1006 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Kerajaan Holland bernama Raja Kesaduarman yang dikenal sebagai Raja-Raja I. Prasasti ini berisi tentang hubungan dinasti Holland dengan dinasti Sailendar. Lalu selanjutnya ada prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di daerah Benggala, India. Nah, prasasti ini berangkat 860 Masehi. Prasasti ini berisi tentang permintaan dari Raja Swarnadupa pada Balaputradewa untuk mendirikan sebuah vihara di Nalanda. Atau dapat dikatakan juga Raja Balaputradewa membangun sebuah tempat tinggal untuk para pelajar. Nah, selain itu, Raja juga membangun sebuah biara di Benggala. Lalu yang terakhir ada prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan
di daerah Thailand. Prasasti ini diperkirakan dalam angka tahun 697 Saka atau 775 Masehi. Prasasti ini bahasannya terbagi menjadi dua, yaitu Ligor A dan Ligor B. Pada Ligor A terdiri atas 29 garis tulisan, sedangkan pada Ligor B terdiri atas 4 garis tulisan. Nah, pada Ligor A disebutkan seorang Raja Sriwijaya, tetapi tidak disebutkan namanya. Nah, raja tersebut memerintahkan untuk pembangunan Candi Benta untuk pemujaan Buddha, Padmapani, dan Wajrapani. Ia juga memerintahkan seorang Raja Stawila yang bernama Jayanta untuk membangun 3 stupa. Lalu pada Ligor B kondisi tulisannya tidak cukup jelas karena pada saat itu tulisannya sudah cukup hilang dan sehingga tulisannya ini tidak dapat dibaca secara rinci. Namun diperkirakan pada Ligor B ini menceritakan tentang pemberian gelar Visno Sesawari Madawi Mahana pada Sri Maharaja yang berasal dari keluarga Surendra Kamsa. Selanjutnya kan itu tadi prasastinya. Selanjutnya jadi ternyata ada sumber-sumber tentang catatan kerajaan Sriwijaya ini dari luar negeri. Yang pertama adalah catatan Ising. Mungkin sebenarnya teman-teman udah tahu nih ya catatan Ising, karena dari kerajaan-kerajaan sebelumnya juga disebutkan tentang catatan Ising. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, siapa sih Ising? Ising atau yang dikenal dengan Nijing itu adalah seorang biksu Buddha dan dia berasal dari negara Tiongkok. Tujuan dari Ising ini ke kerajaan Sriwijaya pastinya untuk memperdalam lagi atau mempelajari agama Buddha. Sebelum dia ke India, dia belajar dulu ke Sriwijaya. Jadi teman-teman juga bertanya, kenapa nggak Ising itu langsung aja belajar ke India? Kenapa harus ke Sriwijaya dulu? Ternyata ada beberapa alasan yang mengakibatkan si Ising ini atau Nijing ini tuh ke Sriwijaya dulu sebelum ke Nalanda. Yang pertama, karena pada masa saat itu kerajaan Sriwijaya itu ternyata juga punya hubungan yang baik atau relasi yang baik dengan negara India. Akhirnya para biksu-biksu dari Nalanda ataupun dari India pun ternyata belajar dulu nih di kerajaan Sriwijaya. Jadi Ising berpikir bahwa biksu-biksu dari Nalanda atau dari pusatnya aja belajar ke Sriwijaya, jadi dia belajar dulu ke kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, kan dia berasal dari negara Tiongkok. Nah, pada saat itu kan masih menggunakan transportasi laut, menggunakan kapal. Aksesibilitas atau sarana dan prasarananya itu lebih memadai ketika dia dari Tiongkok ke Sriwijaya dulu atau ke Indonesia, baru dia ke Nalanda ataupun India. Jadi memudahkan dia dalam rute perjalanannya juga. Lalu yang ketiga, pada masa itu pun memang kerajaan Sriwijaya sudah dikenal sebagai kerajaan yang berpusat atau mewadahi bagi orang-orang yang ingin belajar agama Buddha. Akhirnya sarana dan prasarana seperti kitab-kitab, kertas-kertas pun lebih banyak di kerajaan Sriwijaya. Nanti Ising atau Nijing ini akan menerjemahkan teks-teks dan kitab-kitab dari agama Buddha ini ke dalam bahasa Tionghoa atau bahasa Cina, karena dia akan menerjemahkannya lagi dan akan menyalurkan lagi informasi-informasinya ke negara asalnya. Jadi Ising atau Nijing ini tiba di kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Dia tiba di Sriwijaya itu atau disebut dengan Shilifoshi. Shilifoshi itu adalah nama lain dari kerajaan Sriwijaya karena kan dia memang basicnya dari Tiongkok, jadi dia menyebutnya Shilifoshi. Dia itu ke Shilifoshi dulu selama 6 bulan. Tujuannya apa? Untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga keagamaan dulu. Setelah dia mempelajari selama 6 bulan, dia kembali lagi nih ke Nalanda atau pusatnya untuk mempelajari bahasa dan juga keagamaan di kerajaan Nalanda gitu. Jadi salah satu universitas yang paling terkenal di sana yaitu Universitas Nalanda di India. Itu sekitar 12 atau 13 tahun. Setelah dia belajar di Nalanda, dia kembali lagi ke Sriwijaya. Dan ini menurut kelompok kami itu salah satu yang paling penting. Jadi ke Nijing ini atau Ising ini ke kerajaan Sriwijaya itu selama 10 tahun. Tujuannya apa? Karena dia ingin mempelajari bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu adalah bahasa yang digunakan dalam pembelajaran atau kehidupan agama Buddha. Nah, itu dia akan menerjemahkan ke bahasa Tionghoa atau bahasa Cina. Karena kan pasti dia mau belajar agama Buddha, nanti akan disebarluaskan lagi ketika dia ke negara asalnya itu Tiongkok. Lanjut. Nah, ini masih berhubungan dengan Ising. Jadi tuh catatan Ising ini menunjukkan kalau misalkan banyak sekitar 1000 biksu, sekitar ribuan biksu itu yang mempelajari agama Buddha ke Sriwijaya. Kayak
banyak juga biksu-biksu tuh yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Selanjutnya ada salah satu karya yang paling terkenal dari isi ini, yaitu Nan Haji Gui Fuzan, yaitu kayak perjalanan, catatan perjalanan isi ini menjelajahi beberapa daerah seperti Asia Tenggara dan bahkan Nalanda di India. Pastikan selama dia kayak dia traveling nih ke berbagai daerah, itu pasti dia menemukan berbagai macam hal unik seperti perdagangan, ekonomi maupun budaya yang ada di wilayah yang dia datangi. Nah, catatan itu dan karya itulah yang menjadi dasar bagi kelompok NGO untuk mencari tahu informasi tentang kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya sudah saya sebutkan tadi bahwa kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat agama Buddha. Jadi sarana-prasarananya seperti kitab-kitab dan juga kertas-kertas dari tentang agama Buddha itu sangat lengkap. Akhirnya dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, yang pasti menerjemahkan itu sangat sulit dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tionghoa, tapi dia lakukan untuk menyebarluaskan agama Buddha. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah catatan di dinasti Song. Ini ditemukan sekitar tahun 960 sampai 1279 Masehi. Kalau misalnya tadi di catatan dinasti Sing udah kita jelasin kalau Sriwijaya itu disebut sebagai Silifosi. Tapi kalau di catatan dinasti Song ini, Sriwijaya itu disebut sebagai Sanfosi. Nah, aku juga mau kasih tahu hal-hal penting lainnya dalam catatan dinasti Song. Di antaranya itu yang pertama, catatan dinasti Song ini tertulis bahwa armada laut milik Sriwijaya sangat kuat karena mereka menguasai laut Tiongkok bagian selatan, Selat Malaka dan juga laut Jawa. Lalu selanjutnya catatan dinasti Song ini juga tertulis bahwa Raja Sriwijaya pada masa itu seringkali mengirim utusannya untuk menyerahkan upeti ke Tiongkok, yang dimana hal tersebut sepertinya sudah sangat jelas menggambarkan hubungan baik antara kedua belah pihak tersebut. Nah, selanjutnya ini seperti yang udah jelasin juga sama Prita, kalau misalnya Sriwijaya ini merupakan pusat agama Buddha, yang dimana hal tersebut berhasil menarik perhatian para biksu untuk belajar di Sriwijaya. Nah, yang terakhir, catatan dinasti Song ini juga menjelaskan bahwa barang-barang yang ada di Sriwijaya seperti rempah-rempah, emas, gading, dan juga kayu cendana itu berasal dari Sriwijaya. Selanjutnya adalah catatan dari Arab dan juga Persia. Jadi para pedagang atau para pedagang dari Arab itu menyebutkan Sriwijaya itu ada 3 bahasa, yaitu Zabak, Seruzuba dan juga Zabai. Sebenarnya itu Zabak, 3 hal itu suatu daerah teman-teman. Jadi suatu daerah yaitu kerajaan Sriwijaya, karena mereka orang Arab, jadi mereka menyebutnya seperti itu. Sebenarnya inti dari catatan Arab dan juga Persia itu menyebutkan kalau misalkan kerajaan kaya itu maksudnya kerajaan Sriwijaya itu memang berfokus kepada kekayaan perdagangan maupun maritimnya. Jadi catatan dari Arab dan Persia itu menyebutkan bahwa negara Sriwijaya itu negara kaya yang menghasilkan emas, terus juga cengkeh, kepala, dan rempah-rempah lainnya. Itu yang membuat mereka juga ingin ke kerajaan Sriwijaya karena ingin melakukan perdagangan. Selanjutnya juga Al-Musdi itu para sejarawan dari Arab itu menyebutkan kalau misalkan di kerajaan Sriwijaya itu terdapat banyak sekali tentara. Yang sudah kita ketahui bahwa perluasan atau daerah kekuasaan dari Sriwijaya itu bukan hanya di Indonesia, mencakup ke Thailand, ke India, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kerajaan itu harus ekstra nih dalam memantau atau dalam menjaga wilayah-wilayah kekuasaannya, yang pastinya dibutuhkan tentara. Selanjutnya menurut Ibnu Faqih itu juga menceritakan bahwa kota dagang di kerajaan Sriwijaya itu terdiri dari berbagai macam orang. Jadi banyak para pedagang-pedagang dari luar negeri seperti dari Yunani, dari Arab, dari Persia itu melakukan perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Itu yang mengakibatkan bahwa pas lagi mereka melakukan perdagangan ini banyak banget bahasa yang ditemui gitu. Mereka menggunakan bahasanya masing-masing. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah berita dari India. Jadi dalam berita ini tuh terdapat 2 prasasti, yaitu prasasti Leiden dan juga prasasti Nalanda. Jadi yang prasasti Leiden ini ditemukan oleh Raja Kola dari India. Nah, prasasti ini isinya tentang penyerahan taman Aina Mangalam kepada biara di Nagipatna. Nah, biara tersebut dibangun oleh Raja Sriwijaya yang bernama Raja Marawijaya Tunggawarman. Nah, sebenarnya Raja Marawijaya Tunggawarman ini bukan berasal dari Sriwijaya asli,
tapi dia berasal dari keluarga Shailendra yang mempunyai kekuasaan di Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Kataka. Lalu yang kedua itu ada Prasasti Nalanda. Nah, Prasasti Nalanda ini berisi tentang Raja Paladewa yang berasal dari Nalanda, India. Dia itu membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai gantinya atau sebagai imbalannya, 5 buah desa ini harus membiayai mahasiswa dari Kerajaan Sriwijaya yang akan belajar ke Kerajaan Nalanda. Nah, hal itu juga sebagai bentuk penghargaan dari Raja Paladewa kepada Raja Balaputradewa, karena Raja Balaputradewa mendirikan vihara di Nalanda. Lalu Prasasti Nalanda ini juga menjelaskan tentang kalau Raja Balaputradewa merupakan raja terakhir dari Kerajaan Shailendra yang kabur dari Pulau Jawa. Lalu Raja Balaputradewa ini meminta kepada Raja Paladewa untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Shailendra. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kehidupan politik dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada daftar raja yang memerintah dari Kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama ada Dapuntah yang Sriwijaya Nasa, terus juga raja termasyhurnya di urutan ke-6 yaitu Raja Balaputradewa, dan raja terakhir yang memerintah di kerajaan ini adalah Maulibu Kusana Parmadevan. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sistem pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya sendiri. Nah, sistem pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya ini ada di Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ini menyebutkan kalau misalkan sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan. Jadi kedatuan itu artinya kumpulan para datu. Di sini ada gambarnya teman-teman dari kedatuan, terus juga panahnya itu mengarah ke kumpulan para datu-datu. Datu itu siapa? Datu itu orang yang memimpin mandala atau provinsi. Jadi di catatan itu pun dijelaskan kalau misalkan Sriwijaya ialah wilayah-wilayah atau kumpulan dari mandala. Mandala itu seperti provinsi yang akan diketuai oleh datu. Sebagai contoh misalnya di Indonesia kan memiliki 38 provinsi. Nah, di setiap provinsinya ini, misalkan contoh provinsi Jawa Barat, pasti akan diketuai atau dipimpin oleh gubernur. Itu sama halnya dengan Kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Terus selanjutnya di Prasasti Kedudukan Bukit juga dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya itu monarki kedatuan. Lanjut. Selanjutnya ini ada sistem pemerintahan atau pejabat-pejabat yang memang yang memiliki jabatan di Kerajaan Sriwijaya, seperti ada Bupati, ada Senepati, terus juga Hayaka dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya adalah kebijakan Raja Termasyhur atau Balaputradewa. Sebelum aku menjelasin tentang kenapa sih Balaputradewa itu atau Raja Balaputradewa bisa jadi Raja Termasyhur, aku mau ngejelasin dulu backgroundnya kenapa dia bisa jadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Jadi teman-teman, pada Kerajaan Mataram kuno ada 2 dinasti yang paling utama atau yang paling terkenal, yaitu dinasti Sanjaya dan juga dinasti Shailendra. Nah, ayah dan ibu dari Raja Balaputradewa yaitu Sabaratungga itu kan dari dinasti Shailendra, dan ibunya yaitu Dewi Tara itu dari dinasti Sanjaya. Mereka ini memiliki 2 anak. Yang anak pertama itu Pramodawardhani, itu perempuan, dan anaknya kedua adalah Balaputradewa. Akhirnya ayah dan ibunya dari Balaputradewa ini memutuskan untuk menikahkan anak pertamanya yaitu Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan itu dari dinasti Sanjaya. Tujuan dinikahkannya mereka berdua ini supaya menyatukan dinasti Sanjaya dan Shailendra itu yang waktu itu lagi ada permasalahan atau konflik lah. Nah, sudah muncul masalah itu saat ayah dari Balaputradewa yaitu Samaratungga ini meninggal. Karena ayahnya meninggal, pasti kan keluarga itu bingung nih, kira-kira siapa harus memutuskan siapa yang akan menjadi raja selanjutnya dari Kerajaan Mataram kuno saat itu. Akhirnya sebenarnya dari sistem pemerintahan, kalau misalkan ayahnya itu meninggal, itu tahta akan jatuh kepada anak pertamanya. Tapi pada kasus ini anak pertamanya itu Pramodawardhani itu perempuan, jadi tidak bisa melanjutkan tahtanya. Jadi yang melanjutkan adalah suaminya itu Rakai Pikatan, dan Rakai Pikatan pun dari dinasti Sanjaya. Tapi pada saat itu Raja Balaputradewa tuh nggak terima, kayak kenapa sih bukan saya aja sebagai anak dari orang tua saya yang melanjutkan tahtanya, kenapa harus kakak ipar saya sendiri yaitu Rakai Pikatan. Akhirnya
adalah perang, yaitu perang Rakyat Pikatan antara Rakyat Pikatan dan juga Raja Balaputradewa untuk merebutkan tahta. Siapa nih yang bakal melanjutkan jadi raja di kerajaan Mataram kuno. Singkat cerita, yang menang dari perang itu adalah Rakyat Pikatan, itu kakak iparnya sendiri, yang akan meneruskan dinasti Sanjaya. Karena hal tersebut, makanya Balaputra itu dicap sebagai raja yang kabur dari Jawa, melarikan diri ke Sumatera. Lanjut. Oke, sekarang kita akan lanjut ke poin utamanya. Kenapa Balaputradewa itu dijadikan sebagai raja termasyhur? Jadi teman-teman, saat Balaputradewa itu melarikan diri ke Sumatera, itu kan dia mendiami wilayah Sumatera, dan salah satu di dekat wilayah tersebut ada kerajaan Benggala. Jadi pada saat itu Raja Balaputradewa itu memiliki hubungan yang erat dengan raja dari kerajaan Benggala, yaitu Dewa Paladewa. Nah, karena mereka sudah memiliki hubungan yang erat, Raja Dewa Paladewa itu memberikan hadiah. Hadiahnya itu berupa izin kepada Balaputradewa. Pada masa itu sudah dikenal kalau misalkan kerajaan Sriwijaya itu sebagai kerajaan yang memiliki wadah untuk orang-orang yang ingin belajar agama Buddha. Akhirnya diizinkan untuk membangun kuil-kuil atau membangun vihara yang akan digunakan untuk proses pembelajaran dan proses pendidikan di Nalanda, atau sekarang ada di Universitas Nalanda kayak gitu. Jadi akhirnya karena ini sudah diizinkan, Balaputradewa membangun vihara. Tapi yang bikin kita salut juga ya teman-teman, kalau misalkan Raja Balaputradewa itu sangat berjuang nih untuk memajukan sistem pendidikan dan juga agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, karena dia memberikan donasi yang cukup besar untuk membangun vihara di sana. Lanjut. Oke, selanjutnya ada kebijakan-kebijakan atau capaian-capaian atau usaha yang dilakukan oleh Balaputradewa untuk memajukan kerajaan Sriwijaya saat itu. Yang pertama yaitu membuka pelabuhan-pelabuhan baru. Yang sudah kita ketahui bahwa wilayah kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya itu sangat meluas ya teman-teman. Ada dari Sumatera, Jawa, bahkan di Selat Malaka itu yang menjadi perdagangan internasional. Jadi di wilayah Melayu juga. Hal itu yang membuat banyak Balaputradewa ini ingin membuka pelabuhan-pelabuhan baru yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kegiatan perdagangan mereka. Pelabuhan-pelabuhan baru itu pasti ada sekitar Jawa, Sumatera, dan juga di Selat Malaka. Terus hal yang kedua, kenapa Raja Balaputradewa ini dijadikan sebagai raja yang termasyhur? Karena yang sudah diketahui tadi bahwa Raja Balaputradewa itu sangat aware atau sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Buddha. Jadi dia tuh membangun kuil-kuil yang baru. Bahkan ada kompleks kuil yang sangat megah yang dibangun oleh Raja Balaputradewa. Tujuannya tuh ingin kita atau orang-orang yang akan belajar agama Buddha itu lebih nyaman dan juga akan meningkatkan kualitas dari agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Terus juga Balaputradewa ini membangun benteng-benteng pertahanan di sekitar Sumatera dan juga di sekitar Selat Malaka. Karena yang kita ketahui, karena wilayah kekuasaan itu sangat luas, jadi sangat perlu dibutuhkan benteng-benteng pertahanan. Kita nggak ada yang tahu kan kalau misalnya ada orang yang ingin melakukan perdagangan awalnya ke kerajaan Sriwijaya, tetapi karena iri ataupun bagaimana, jadi dirusaklah ya wilayah-wilayah tersebut. Benteng-bentengnya itu biasanya ada di pesisir pantai, pesisir laut. Lanjut. Selanjutnya juga Raja Sriwijaya ini Raja Balaputradewa ini memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke luar negeri seperti Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaka, Sumatera, dan juga sebagian wilayah Jawa. Sebenarnya pastinya untuk memperluas wilayah kekuasaan itu sangat tidak mudah teman-teman, tapi Balaputradewa itu bisa melakukan hal tersebut demi kemajuan kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu juga dikenal sebagai kerajaan terkaya dan bahkan bisa menguasai seluruh Nusantara. Selanjutnya juga Raja Balaputradewa itu membangun pangkalan di Ligor yang sudah dijelaskan Asila bahwa Ligor itu adalah salah satu wilayah di Thailand. Jadi dia membangun pangkalan atau tempat singgah di Thailand untuk disinggahi oleh kapal-kapal dari Cina dan juga India. Selanjutnya adalah Raja Terburuk. Raja terburuk dari kerajaan Sriwijaya adalah Sang Rama Wijaya Tunggawarman. Kenapa? Karena pada masa ini kebetulan kerajaan Sriwijaya itu telah diserang atau lagi diserang sama kerajaan Kalamandala. Itu pada tahun 1028. Serangannya itu sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama tahun 1028, yang kedua tahun 1068. Nah pada masa itu lagi diserang nih kerajaan
Sriwijaya sama Kerajaan Kolamandala, yaitu oleh Raja Rajendra Chola I. Pada masa itu diseranglah Kerajaan Sriwijaya karena sebenarnya penyebabnya karena ya semua kerajaan itu menyerang Kerajaan Sriwijaya sebenarnya tujuannya satu, hanya ingin menguasai wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Karena pada masa itu bisa dibilang Sriwijaya itu ya cukup serakah dengan dia menguasai seluruh wilayah, akhirnya tidak ada wilayah yang kosong lagi nih untuk kerajaan lain menyinggahi. Nah, pada masa itu sebenarnya Raja Sang Rama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kembali, tapi emang terlalu banyak serangan-serangan dari luar. Bahkan ada juga konflik internal, jadi para pejabat-pejabat tuh ada konflik di kerajaan kayak gitu. Dan ini karena pada posisi pemerintahan ini tuh jadi kayak tanda awal kalau Kerajaan Sriwijaya itu akan runtuh pada waktu itu. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Bahwa kekuasaan Sriwijaya itu berada di letak yang strategis dan sangat berpengaruh kepada di wilayah bagian Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Dan ini untuk membangun koordinasi di pesisir koordinasi kepada pemukim di Sumatera. Dan namun tampaknya motivasi ekonomi di Sriwijaya ini menggunakan pelayaran niaga, dan setiap orang berdagang pasti mempunyai ciri-ciri yang berbeda, dan ciri dominannya adalah dari satu toko ke toko yang lain, dan dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain. Belum. Dan menurut Dinasti Song, bahwa Sriwijaya itu mempunyai ikatan kepada 15 kerajaan. Nah, jadi kita itu bisa melihat dari 15 kerajaan ini mengasih apa saja kepada Sriwijaya. Ya, bisa dilihat yang pertama itu ada gading, ada pipi bening, terus ada cincin kristal, ada katun, ada gula putih, ada terumbu karang, serta ada parfum. Dan komoditas asli Sriwijaya yaitu dengan adanya rotan, getah cino merah, gaharu, biji pala, serta buah kelapa. Dan bahasa yang digunakan dalam perdagangan ini juga bahasa internasional atau bahasa Melayu kuno, yakni bahasa yang dipergunakan di Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya, di pusat perdagangan Kerajaan Sriwijaya yaitu ada di Selat Malaka. Lanjut, Chan. Jadi menambahkan teman-teman, jadi Selat Malaka itu kayak jalur perdagangan internasional, jadi memang banyak banget negara-negara lain yang ingin, misalnya sebenarnya awalnya nggak mau ke Kerajaan Sriwijaya tapi harus melewati Selat Malaka. Akhirnya karena pertemuan banyak daerah dan negara itu yang membuat Selat Malaka ini ramai pengunjung gitu, yaitu yang membuat Sriwijaya itu memanfaatkan keadaan tersebut. Jadi banyak perdagangan terjadi di Kerajaan Sriwijaya. Lanjut. Selat Malaka adalah jalur utama perdagangan dari pelayaran dari Asia Barat dan Asia Timur atau sebaliknya. Serta Selat Malaka kan udah dikuasai nih teman-teman oleh Sriwijaya. Jadi setiap dari kerajaan lain lewat Selat Malaka itu harus mampir ke perdagangan Sriwijaya. Kalau misalnya dia mampir, tidak diapa-apakan kapalnya serta isi-isinya. Tetapi kalau dia tidak mampir ke perdagangan Sriwijaya, isi rempah-rempah yang di dalam akan diambil dan orang-orangnya akan dibunuh serta kapalnya akan diambil. Dan lanjut, maritim. Kerajaan Sriwijaya tumbuh dan berkembang karena Kerajaan Sriwijaya itu bisa mengelola perdagangan maritimnya. Serta pada abad 7 Sriwijaya juga membuka 2 pusat, yakni di Palembang dan di Jambi. Serta
banyak orang-orang asing yang berbelanja di Palembang dan Jambi. Dan ada pendeta agama Buddha yang datang dari Cina atau Tionghoa yang bernamakan Ising. Ising ini dia menetap di Pulau Palembang, perdagangan di Palembang itu selama 6 bulan dan di Jambi selama 2 bulan. Dan ini pengaruh membangun pengaruh jalan yang ditempuh pengaruh maritim. Yang pertama yaitu penaklukan kerajaan pesisir-pesisir. Jadi kerajaan pesisir perdagangan yang ada di sekitar Sriwijaya itu bisa sekaligus dihabiskan oleh Sriwijaya atau dimusnahkan dan dijadikan wilayahnya Sriwijaya. Serta wilayah Sriwijaya juga berpusat luas di Asia Barat dan Laut Tengah. Dan yang kedua, dengan mengontrol jalur pelayaran. Sriwijaya juga teman-teman, Sriwijaya juga mempunyai armada yang kuat serta mempunyai bajak laut khusus untuk menjaga pelayaran-pelayaran yang ingin dagang di tempat Sriwijaya agar selamat sampai ke tujuan. Dan orang-orang asing juga sampai ke perdagangan Sriwijaya juga harus menunggu atau bahasa ininya kayak dia singgah di perdagangan itu selama 6 bulan. Karena setiap 6 bulan terakhir itu pasti ada angin. Karena zaman dahulu itu pelayaran tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan angin. Dan angin yang disebut itu adalah angin baik atau angin muson yang datang 6 bulan sekali. Lanjut penguasaan Selat Sunda. Penguasaan Selat Sunda yakni berguna untuk menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Jadi biar tidak terlalu misah jauh dan dihubungkan oleh Raja Sriwijaya Nasa. Selanjutnya ada yang keempat, penghubung perdagangan dan politik. Kenapa Raja Sriwijaya Nasa Raja Sriwijaya Nasa menghubungkan politik? Karena karena Raja Sriwijaya ini memperhatikan keadaan perdagangannya serta keadaan politik dan perdagangan yang ada di wilayahnya serta kerajaannya. Lanjutnya kapal Sriwijaya. Menurut prasasti kedudukan bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan bahwa Sriwijaya mempunyai sampuan atau yang disebut sekarang bahasa Melayu sekarang itu sampan atau kapal kecil. Kan kalau kapal gede armada. Dan kapal itu juga ditemukan di prasasti Bali kuno. Yakni pada tahun 896 dan hingga 923 Masehi lamanya. Dan di prasasti Bali kuno ini tidak menggunakan bahasa Melayu kuno, melainkan menggunakan bahasa Bali kuno. Selanjutnya kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Sriwijaya yaitu pertama pengaruh budaya India. Kenapa berpengaruh? Karena di Sriwijaya jadi nama-nama yang kayak nama-namanya ada tambahan kayak adat istiadat orang India serta nama sastra dan segalanya itu kayak ada campuran ke-Indiaan. Selanjutnya ada pusat pendidikan Buddha. Sriwijaya juga kenapa dinobatkan sebagai pusat pendidikan Buddha? Karena mereka mempelajari bahasa India atau bahasa Sanskerta banyak kayak
ya banyak biksu-biksu juga menetap di Sriwijaya, makanya dijadikannya Sriwijaya pusat agama Buddha. Lanjut. Selanjutnya bahasa Kunlun. Bahasa Kunlun atau bahasa Melayu kuno ini merupakan bahasa resmi Kemaharajaan Sriwijaya dan dijadikan bahasa internasional. Bahasa Kunlun juga dari mulai abad ke 633 sampai akhir jabatan Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1397 Masehi. Nah, bahasa Melayu jadi bahasa Kunlun itu sama aja dengan bahasa Melayu lama. Pada saat itu bahasa Melayu Kunlun itu dijadikan sebagai bahasa internasional. Nah, selanjutnya ada kehidupan budaya dari Kerajaan Sriwijaya. Lanjut, yang pertama ada Kitab Kamanapatika. Kitab Kamanapatika ditulis oleh Dharma Putri. Kitab ini merupakan salah satu dari banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Kitab ini merupakan satu-satunya karya sastra dalam bentuk kitab pada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada sumber jelas yang menyatakan isi dari kitab ini. Tetapi perlu diketahui bahwa dengan adanya kitab ini berarti membuktikan bahwa memang benar penyebaran ajaran Hindu atau Buddha di Indonesia turut berpengaruh pada seni sastra. Dan kitab ini merupakan karya sastra peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Lalu yang kedua ada upacara pelantikan raja. Upacara pelantikan raja biasanya diawali dengan kegiatan arak-arakan raja dari istana menuju tempat upacara. Nah, biasanya arak-arakan ini diiringi oleh para pejabat kerajaan, prajurit, dan rakyat jelata. Lalu yang ketiga ada upacara pernikahan raja. Upacara pernikahan raja biasanya berlangsung selama beberapa hari. Nah, upacara ini adapun acara-acara yang termasuk dalam upacara pernikahan raja antara lain yang pertama upacara pertunangan, upacara siraman, upacara akad nikah, dan yang terakhir upacara resepsi pernikahan. Selanjutnya, ada Candi Muara Takus. Nah, Candi Muara Takus terletak di daerah Muara Takus, Kecamatan 13 Noto, Kabupaten Kampar, Riau. Candi ini atau tepatnya candi ini merupakan kompleks percandaian Buddha yang berisi berbagai peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, candi ini memiliki keunikan yaitu bangunannya terbuat dari berbagai jenis batu, antara lain batu bata, batu sungai, dan batu pasir. Sedangkan candi pada umumnya terbuat dari batu andesit. Nah, selain itu, sekeliling Candi Muara Takus ini dibangun semacam pagar tembok terbuat dari batu bata yang berukuran 74 x 74 cm. Nah, Candi Muara Takus ini diperkirakan karena pada saat itu daerah Muara Takus adalah daerah yang sering diselidiki oleh para pelaut dan pedagang yang menyusur Sungai Kampar Kanan dengan kapal. Kemudian terjadilah pertukaran budaya antara pedagang dengan penduduk setempat. Nah, lalu pemerintah memutuskan untuk membangun sebuah candi sebagai tempat peribadatan dan acara keagamaan. Lalu selanjutnya ada Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi terletak. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi Hindu dan Buddha warisan Kerajaan Sriwijaya. Candi ini terletak di Kabupaten Muara Sebok, Kecamatan Muara Sebok, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Nah, prasasti ini, Candi Muara ini, atau tepatnya di tepi Batanghari sekitar 26 km sebelah timur kota Jambi. Candi ini, Candi Muara Jambi merupakan kompleks percandian terluas di Indonesia. Candi ini memiliki luas
12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luas sebesar 260 hektar membentang searah dengan jalan sungai. Lalu yang terakhir ada Candi Bumi Ayu. Candi Bumi Ayu merupakan situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lamatang, Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penunggal Abang, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Candi ini merupakan satu-satunya kompleks percandaian yang terdapat di Sumatera Selatan. Kompleks candi ini berfungsi sebagai sarana keagamaan umat Hindu di Kerajaan Sriwijaya. Nah, kompleks candi ini ditemukan kembali oleh Epeknep Epetobrik pada tahun 1864. Nah, berdasarkan cerita dari penduduk setempat yang dicatat oleh Ejeknep pada tahun 1902 yang disebutkan bahwa yang disebut candi di Bumi Ayu merupakan bekas istana dari sebuah kerajaan yang bernama yang disebut Gerbong Pedang. Selanjutnya, Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya itu yang tadinya sangat jaya menjadi runtuh pada waktunya. Lanjut. Yang pertama karena adanya perubahan kondisi alam. Jadi kan di Sriwijaya itu ada 3 sungai yang paling dimanfaatkan, yaitu Sungai Musi, Ogan, dan juga Komering. Nah, pada waktu tersebut kerajaan Sriwijaya tiga sungai itu mengalami pengendapan lumpur. Sebenarnya banyak faktor ya teman-teman, seperti faktor curah hujan yang tinggi dan juga di 3 wilayah tersebut kan menjadi jalur perdagangan atau jalur lewatnya kapal-kapal. Karena lewatnya kapal-kapal mengangkut beban yang berat itu yang mengakibatkan lahan-lahan itu jadi rusak kayak gitu. Karena adanya terjadi pengendapan lumpur, otomatis wilayah-wilayah tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jadi lokasi dari pusat kerajaan Sriwijaya itu berpindah. Karena lokasinya berpindah itu yang mengakibatkan perekonomian dari kerajaan Sriwijaya pun ikut runtuh kayak gitu. Terus juga ada pendangkalan sungai. Pendangkalan sungai juga terjadi karena pengendapan lumpur itu. Jadi karena pendangkalan sungai, sungainya juga tidak bisa lagi digunakan kayak gitu. Terus juga karena hal tersebut kita juga susah nih jadi untuk memantau musuh untuk mengamankan wilayah-wilayah yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Lanjut. Ini ada gambarnya. Oke. Yang kedua adalah kerajaan Sriwijaya itu seperti dinotiskan berkali-kali dari sebelumnya. Kerajaan Sriwijaya itu mengalami serangan dari Kala Mandala. Jadi kerajaan Kala Mandala itu salah satu kerajaan di India teman-teman. Awalnya tuh kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kala Mandala ini memiliki hubungan yang baik, tetapi pada tahun 1028 Raja Rajendra Kala I itu melakukan penyerangan ke kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya alasannya itu belum diketahui pasti, tapi dugaannya itu karena adanya pajak untuk pedagang yang terlalu tinggi. Akhirnya mereka kayak marah gitulah. Dan kerajaan dari Kala Mandala ini sama seperti kerajaan lainnya ingin menguasai wilayah-wilayah kekuasaan yang di saat itu memang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, serangan kedua itu dilakukan juga oleh kerajaan yang sama dan Raja Rajendra Kala juga itu pada tahun 1068 atau 1069. Nah, pada saat itu tuh kerajaan dari Kala Mandala ini tuh menyerangnya tuh lewat sisi Selat Sunda dan juga pantai Sumatera, jadi kayak lewat samping gitu loh teman-teman. Nah, akhirnya pada saat itu kerajaan Sriwijaya itu mengalami penurunan dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Pertahanannya pun sudah hancurkan oleh kerajaan Kala Mandala. Nah, pada saat itu saat lagi pemerintahan Sang Rama. Nah, pada saat itu kerajaan Kala Mandala itu kayak pakai cara pintas gitu loh, pakai cara taktik yaitu menyulik Raja Sang Rama ini, jadi ditawan atau ditahan gitu di kerajaan Kala Mandala. Itu kan yang mengakibatkan mungkin menurut kerajaan Kala Mandala dengan cara itu kita nih sebagai kerajaan Sriwijaya ini harus membebaskan Raja Sriwijaya pada saat itu tuh Sang Rama kayak gitu. Akhirnya Raja Sang Rama ini dibebaskan tapi dengan syarat tuh kayak harus kalah dari kerajaan Kala Mandala pada saat itu. Lanjut. Oh ya, sebelumnya pada saat itu juga
Dan beli Pada saat itu juga, di saat yang sama nih, kan kerajaan Sriwijaya dapat serangan dari kerajaan Kamandala. Jadi pada saat itu kerajaan Sriwijaya juga mendapatkan serangan dari kerajaan Hambat. Jadi pada saat itu kerajaan Sriwijaya bingung, kenapa ini kayak double kill gitu loh, diserang oleh kerajaan Kamandala tapi diserang juga sama kerajaan Hambat kayak gitu. Jadi bingung, pertahanannya juga udah gak kuat karena diserang oleh dua kerajaan sekaligus. Lanjut. Selanjutnya adalah mengalami serangan dari Kartanegara kerajaan Singasari. Jadi Kartanegara itu pemimpin atau raja dari kerajaan Singasari pada saat itu. Dia itu terkenal tegas dan ingin menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1275 kerajaan Singasari ini menyerang kerajaan Sriwijaya dengan menjalani ekspedisi Pamalayu atau kayak menguasai kerajaan Sriwijaya, menguasai kerajaan wilayah Sriwijaya itu di Melayu. Nah, penaklukan yang dilakukan ini pasti membuat kondisi ekonomi, politik, dan kehidupan sosial dari kerajaan Sriwijaya pun runtuh, ya teman-teman. Jadi intinya kerajaan Singasari itu awalnya itu salah satu kerajaan daerah bawahannya atau diatur oleh kerajaan Sriwijaya, tapi pada saat itu kerajaan Singasari malah menyerang kerajaan Sriwijaya karena ingin menguasai daerah-daerah, terutama daerah Jawa. Lanjut. Nah, karena hal tersebut juga, ini masih berhubungan dengan tadi, daerah kekuasaan atau daerah kekuasaan dari Sriwijaya itu pindah ke pedalaman, teman-teman. Karena wilayah-wilayah pusat itu sudah diserang oleh kerajaan Singasari itu yang membuat yang kita tahu ya kan di pedalaman ada apa sih kayak gitu. Aksesibilitas juga dan perdagangan itu tidak bisa dilakukan di pedalaman. Sekarang ke faktor yang keempat. Jadi kerajaan Sriwijaya itu juga diserang oleh kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya kerajaan Majapahit yang kita ketahui pada saat itu tuh menguasai wilayah Asia Tenggara juga. Tetapi ya ibadah kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Majapahit ini sama-sama berkompetisi untuk menguasai daerah wilayah kekuasaan. Saat itu Gajah Mada, yaitu salah satu kerajaan dari Majapahit, itu yang terkenal mungkin teman-teman tahu itu adalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu intinya menjelaskan kalau kerajaan dari Majapahit itu ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara. Tetapi faktanya pada saat itu kerajaan Sriwijaya lah yang lebih menguasai wilayah Nusantara. Jadi itu yang membuat kerajaan Majapahit itu kayak iri, dengki, dan ingin merebut kembali wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, tapi cara yang dilakukan dari kerajaan Majapahit ini cukup sadis, teman-teman. Jadi kerajaan Majapahit itu pada tahun 1377 Masehi itu melakukan penyerangan dengan cara membakar ibu kota dari kerajaan Sriwijaya, ibu kota dan pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya di Palembang itu dibakar. Ya bayangin aja, pusatnya dibakar, akhirnya semua tuh di situ kerajaan dari kehidupan ekonomi dan bahkan sistem dari internalnya sendiri atau dari faktor internal kerajaan Sriwijaya pun sudah lenyap. Yang terakhir, banyak daerah kekuasaan atau yang saya bilang kerajaan-kerajaan yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya itu melepaskan diri karena saat itu faktor maritim di kerajaan Sriwijaya pun sudah mulai turun karena serangan-serangan seperti dari Kola, Singasari, Majapahit, dan penghadapan Mongol. Banyak daerah-daerah yang melepaskan diri seperti ada dari kerajaan Kediri, Mataram kuno, terus juga kerajaan Melayu, bahkan ada kerajaan dari Thailand, ada kerajaan juga dari Semenanjung Malaka dan pulau sekitar. Lanjut. Nah, selanjutnya ada Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Sriwijaya sebagai kerajaan menurut agama Buddha pertama di Nusantara. Mengapa? Karena pada saat itu Raja Dewa Pahlawan memberikan sebuah hadiah kepada Bala Putra Dewa untuk mendirikan sebuah asrama atau tinggal untuk para pelajar dan berlokasi di Nalanda yang disebut Dharma. Nah, para biksu dan calon biksu ini akan mengunjungi kerajaan Sriwijaya dan bertemu dan belajar juga kepada Dharma Kirti. Nah, para calon biksu yang akan menimba ilmu akan singgah ke kerajaan Sriwijaya untuk belajar membaca kitab-kitab dan dasar-dasar dari agama Buddha. Terus kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat agama Buddha dari abad ke-7 Masehi
sampai 11 Masehi. Selanjutnya, nah, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha karena letak lokasinya strategis sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Lalu dalam agama Buddha terdapat berbagai macam-macam mazhab seperti antara lain Mahayana dan Hinayana. Tetapi perlu diketahui mazhab utama yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya adalah mazhab Mahayana. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa para calon biksu dan biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya mempelajari agama Buddha yang bermazhab Mahayana saja, tetapi para biksu dan calon biksu ini juga mempelajari agama Buddha dari mazhab lain. Selanjutnya, lanjut. Ya, selanjutnya ini ada fun fact tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama akan dijelaskan Mas. Oke, jadi Lanjut. Jadi kelompok kami itu menuliskan 2 fun fact. Yang pertama bakal aku jelasin. Nah, di sini ada fun fact Kerajaan Sriwijaya tentang harta karun. Tapi harta karun ini bukan ditemukan pada masa Kerajaan Sriwijaya, melainkan ditemukan pada abad ke-21, yaitu sekitar 2100 sampai 2200-an. Nah, orang yang menemukan harta karun ini yaitu nama itu The Guardian. The Guardian ini merupakan media yang menyebarkan informasi tersebut. Sebenarnya kabar ini itu sempat menarik perhatian banyak orang di beberapa tahun terakhir ini. Nah, isi harta karun ini ada 3. Yang pertama itu artefak Buddha ini yang menandakan bahwa Sriwijaya ini pernah menjadi pusat agama Buddha. Lalu yang kedua yaitu emas permata, isinya itu kayak cincin, gelang, kalung, dan perhiasan lainnya. Dan isi harta karun yang ketiga itu ada koin emas, yang dimana koin emas ini menandakan pernah ada kegiatan perdagangan yang terjadi di Kerajaan Sriwijaya. Oke, lanjut. Ini adalah fun fact yang kedua, bahwa ternyata Kerajaan Sriwijaya kan yang terketahui itu memiliki atau menguasai daerah-daerah yang sangat banyak ya teman-teman, selain Indonesia pun dari luar negeri. Akhirnya Kerajaan Sriwijaya itu mengambil cara untuk meminta bantuan orang laut dalam menjaga kemaritimannya. Sebenarnya orang laut yang dimaksud adalah bajak laut ataupun para pelaut-pelaut yang melewati daerah-daerah kekuasaannya teman-teman. Karena kan daerah kekuasaan itu meliputi perdagangan, maritim, dan lain sebagainya. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu kayak butuh tenaga ekstra, butuh orang lain juga untuk menjaga kewilayahan yang sudah dikuasainya, kayak gitu. Para pelaut ini tuh juga pastinya menjaga daerah yang paling utama adalah Selat Malaka, itu yang menjadi daerah yang paling banyak ramai dan banyak kerajaan-kerajaan lain yang ingin menguasai kerajaan tersebut. Tapi orang laut ini nggak cuma nih ngebantu Kerajaan Sriwijaya, karena pasti mereka kan juga butuh uang ya, jadi dikasih upah ataupun gaji dari Kerajaan Sriwijaya karena telah membantu Kerajaan Sriwijaya dalam membantu mengamankan. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah teman-teman Sebentar, sebelum langsung sesi pertanyaan, aku juga ingin menambahin, kalian cari mana topik ini. Cat ini diyakini sebagai simbol puncak Kerajaan Sriwijaya dan merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tertua yang ada di dunia. Nah, mari kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, teman-teman, sebenarnya ya sesuai arahan Bu Putri yang belum pernah nanya ya, kita kasih kesempatan yang belum pernah nanya aja. Karena masih ada beberapa yang belum pernah nanya sama sekali. Yang belum pernah nanya Bisa, Malik, Zahra, Mila, Arya belum satu. Bisa, Malik, Arya, Zahra, Mila. Yang belum udah parah tuh yang thank you. Saya nggak, lu udah dulu, udah kemarin, lu udah yang dipakai pertanyaan lagi. 5 orang yang tadi disebutkan, karena kan kita juga harus bagi-bagi ke yang belum pernah nanya. Jadi
Oke, bisa pertanyaannya apa? Sebentar. Ya, pertanyaannya apa, Sa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dengan nomor absen 18. Pertanyaan saya itu, kapan sih kerajaan Sriwijaya? Kenceng kan? Nggak boleh. Pertanyaannya Mengapa atau boleh bagaimana? mengapa sama bagaimana? Ada pertanyaan yang mengapa atau bagaimana ya? Mengapa dan bagaimana? Apa ya? Yang tadi pertanyaannya apa? Kapan kerajaan Sriwijaya berkembang? Kapan kerajaan Sriwijaya itu Berkembang pada abad berapa? Udah ini aja bagaimana? Pertanyaannya bagaimana bagaimana kerajaan Sriwijaya bisa berkembang? Ya, Sriwijaya. Lanjut ke Zahra mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syifa Fauzia dengan nomor absen 36. Di sini saya ingin bertanya, mengapa Sriwijaya gagal mempertahankan kekuasaannya meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan? Terima kasih. Wilayahnya. Mempertahankan kekuasaannya. Lanjut. Mari. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Ramadan, saya dari absen 22. Saya ingin menanya, mengapa jika kapal asing melewati jalur Malaka harus berhenti terlebih dahulu? Kalau tidak berhenti akan dibunuh. Alasannya gimana tuh? Kalau nggak berhenti, Mengapa? ya alasannya. Oke, selanjutnya Akila. Perkenalkan, nama saya Akil Farensa, absen 2. Saya ingin menanya, bagaimana strategi Sriwijaya dalam menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka? Strateginya Di Selat Malaka. ya. Siapa lagi? Oke, Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Syafatullah dari absen 23. Saya ingin bertanya mengenai tadi, mengapa kerajaan Sriwijaya ini sering berperang dengan kerajaan Chola dan mengapa Chola itu menyerang Sriwijaya? Apa alasannya? Sering berperang melawan kerajaan Chola. Maksudnya berperang. Benar ada. Siapa lagi? Benar. Mungkin sekian dari kelompok kami atau gimana? Yang belum pernah nanya tapi Sultan belum Sultan. yang belum pernah nanya ya udah. Lutfan udah Lutfan. Kata-kata hari ini tuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kinanto Qadar. Saya 33. Saya ingin bertanya, bagaimana Sriwijaya mampu menguasai dan mengendalikan Selat Malaka? Sama kayak tidak ya? Sama. Pertanyaannya sama kayak Akila. Pertanyaan gue yang beda. Tapi mau nanya Bi. Itu berarti Udah. Terima kasih teman-teman. Kemudian terima kasih atas partisipasinya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami mengenai kerajaan Sriwijaya. Mohon maaf jika belum semua orang bisa bertanya karena keterbatasan waktu juga. Dan kita memberikan kesempatan ke orang-orang yang belum sama sekali ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.